An Malik bin Huwairis, dari Malik ibn Huwairis radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia. Kon muni usolli bukan. Ini maksudnya, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi bukanlah sholatlah sebagaimana aku muni usolli, bukan. Jadi maknanya adalah sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi perintah sholat adalah mengikuti bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana untuk cara sholat wajib? Kaifiyatus sholatil maktubah, tata cara sholat wajib. Idza kumtum ilas sholat faqul Allahu Akbar. Kalau kamu hendak menjalankan sholat, maka bacalah Allahu Akbar. Jadi di HPT tidak disebutkan idza kumtum ilas sholat faqul usolli. Tapi perintahnya apa? Idza qumtum ilas shalah faqul Allahu Akbar. Kalau kamu hendak salat, ucapkanlah Allahu Akbar. Jadi bukan matan tarjih tidak mengatakan idza qumtum ilas shalah faqul usolli. Tidak pula mengatakan idza qumtum ilas shalah faqul niat ingsun salat. Tapi ucapannya adalah Allahu Akbar. Jadi memulai salat itu dengan Allahu Akbar. Saat kita sedang bertakbir, maka kita sudah mulai sholat. Dalilnya apa? Hadis dari Abu Darda, hadis dari Abu Dawud dan Imam Turmudi dengan isnad yang sahih. Apa hadisnya? Miftahus shalah al-wudu. Kuncinya sholat adalah wudu. Wa tahrimuhat takbir. Yang mengharamkan kita melakukan aktivitas yang lain adalah takbir. Jadi kalau sudah takbir, kita sudah masuk dalam sholat. Wa tahliluhat taslim. Dan yang membolehkan kita beraktivitas yang lain lagi adalah mengucapkan salam. Ini dalil bahwa pada saat mulai sholat membaca takbir dan akhirnya mengucap salam. Bukan pula wa tahliluha tahmid. Jadi bukan pas akhir itu alhamdulillahirabbil alamin, bukan. Ya, tapi akhirnya apa? Assalamu alaikum warahmatullah. Bukan yang akhir alhamdulillahirabbil alamin. Maka hadisnya tidak mengatakan miftahus shalah al-wudu wa tahrimuha usolli. Tapi wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim, bukan wa tahliluha at-tahmid. Tetapi banyak orang yang memulai sholat awalnya usolli, akhirnya alhamdulillah. Nah, dalilnya tidak begitu. Dalilnya awalnya takbir, akhirnya salam, bukan awal usolli, akhir alhamdulillah. Ada yang masih seperti itu, awalnya usolli, akhirnya alhamdulillah. Ada? Ya. Kalau bukan orang Ranteng, orang Cabang sih, ya monggo. Tapi ini masalahnya yang hadir di sini kan orang Ranteng, orang Cabang. Kalau sholatnya pakai begitu berarti tarjihnya perlu dibuka lagi. Iya. Tarjihnya perlu dibuka lagi. Ini kita kapasitasnya sedang ngomong di orang Cabang, orang Ranteng. Jadi kalau kepada warga yang lain itu haknya masing-masing. Mau pakai usolli lalu akhirnya alhamdulillah. Tapi kalau di tarjih Muhammadiyah itu dalilnya begitu. Awalnya adalah takbir, akhirnya salam. Baik.
Biasanya awalnya apa? Allahu Akbar. Bukan niat ingsun. Bukan dulu. Wong cabang yang sini Pak. Oh, belum tahu. Oh ya. Ya. Maka di sini idza qumtum ila shalah faqul Allahu Akbar mukhlishan niyyataka lillah. Ikhlaskan niatmu untuk Allah. Nah, jadi kita mengucap Allahu Akbar, ikhlaskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allahu Akbar kita ikhlaskan niat. Maka saat kita Allahu Akbar itu kita sudah niat. Nah, saya jadi ingat perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau berkata, perbuatan yang paling sulit dilakukan oleh orang normal itu adalah melakukan sesuatu tanpa niat. Itu perbuatan yang sulit dilakukan oleh orang normal. Kalau tidak normal gampang, itu namanya sistemnya error. Itu dia bisa melakukan sesuatu tanpa niat. Begitu sadar, loh kok aku tekan kene. Nah, kenapa? Karena sistemnya error. Sehingga bisa saja dia melakukan sesuatu tanpa niat. Lagi kesurupan, lagi gangguan jiwa, tadinya ngerombat ngomong macam-macam, ngerusak macam-macam, begitu sadar saya ngerusak mau sopo, kok tanganku terluka. Nah, memang dia tidak niat karena sistemnya sedang error. Tapi kalau sistemnya normal, maka ketika kita mau ngomong pun ada niat, kita mau ngambil HP ada niat, mau matikan lampu ada niat. Coba Bapak Ibu, ada ndak yang hadir di sini bisa matikan lampu itu tanpa niat? Ada yang bisa? Coba angkat tangannya tanpa niat. Munggah dewe tanpa niat bisa? Nggak bisa. Coba Bapak Ibu noleh tanpa niat. Noleh tanpa niat bisa? Ya, niatin ya. Oh iya, baik. Iya. Jadi itu otomatis. Baik, Bapak Ibu, disinilah bahwa ketika kita sholat awalnya mengucap Allahu Akbar, ikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah, dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau berdiri salat istaqbalal qiblah, menghadap ke arah kiblat, wa rafa'a yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya. Jadi mengangkat kedua tangannya, wa qala Allahu Akbar, dan mengucap Allahu Akbar. Dalam hadis yang lain, idza qumta ila shalah fakabbir, kalau kamu hendak salat ucapkanlah takbir. Jadi sudah jelas di sini diawali dengan takbir. Liqauli ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman untuk niat ikhlas tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kita tidak diperintahkan untuk beribadah melainkan dengan ikhlas. Jadi begitu Allahu Akbar itu sudah ikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu pada saat mau mengucap Allahu Akbar mengucap kata-kata yang lain. Niat ingsun salat isya sekawan rakaat dados makmum. Terus wonten ing masjid. Nah, nganggo Triharjo barang. Lah kok nganggo terus? Saya baleni. Jadi tidak perlu pas salat niat ingsun salat isya sekawan rakaat madhep kiblat. Ralian nomor loro. Dados makmum krono
Allah. Beribun? Oke. Mboten perlu seperti itu. Nanti repot loh Pak kalau kita jadi makmum begitu tiba-tiba toh pas karena kita tadi masbuk tiba-tiba ada orang yang nempel kita plek. Nah, kita jadi imam. Leh mau ngubah niat piye? Njur pas salat niku wau nyun ngapunten niat kula malik. Nah, wau makmum sakniki kula imam. Batal salate ya. Ya nek dilafadzke ngeten niku batal mboten? Batal. Wau makmum sakniki kula dadi imam. Mah batal. Niat itu dalam hati. Kalau diucapkan dengan lisan repot bagi yang berubah niat. Pas mau sholat dewi toh mampir teng Masjid Al Amin musafir niat ingsun sholat luhur sekawan rakaat piyambakan ngadep kiblat krono ngadep kiblat piyambakan krono Allah. Nah, ternyata ana sing nemplek plek. Aduh muni piye yo. Nyun ngapunten niat kula malik. Sakniki kula dadi imam ngono. Ya batal. Pripun? Iya, artinya niki kula badhe matur bahwa dalil melafadzkan niat itu dari sisi ini tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Andaikan itu kuat, maka boleh dong berubah niat diucapkan, gitu? Boleh tidak berubah niat diucap? Angsal betul? Ya, tidak boleh. Tapi pada saat sholat kita sendiri berubah niat jadi imam, boleh tidak? Boleh. Tapi kan tidak diucapkan. Dan orang ada yang mengatakan niat itu lebih utama diucapkan. Sekarang kalau berubah niat, le ngucapke piye? Ya, maka tidak konsisten. Nah, tidak konsisten. Mengatakan melafadzkan niat lebih utama. Andai kan konsisten berubah niat, yo diunekke. Nah, sakniki malik dadi imam. Nah, mergo ono sik ngeplak gegerku. Nah, baik. Niki pengajiane rada santai nggih. Nah, baik. Ming umpamane lho niki. Kok engko dikira. Pripun? Ya, ini namanya ngaji santai ya begini. Dan Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, ini tidak ada maksud untuk apa namanya memperolok-olok bukan, tetapi ini untuk internal kita bahwa pada saat sholat langsung mengucap napa Allahu Akbar, boten perlu melafadzkan niat ingsun.